jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Genap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di minggu yang pertama di bulan Maret ini, yang sekaligus menjadi ibadah ucapan syukur 34 tahun GKMI Anugerah, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turun atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan dan sekarang dan akan jadi Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 40 ayat 6 yang berbunyi demikian. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin, amin, amin. Nama
berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari tinggikan namanya Yesus. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkat, ya Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Allah sangat meninggikan nama Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Setiap bangsa, setiap suku akan menyembah Dia. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Oh, oh. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Once a river deep and wide, flowing by the countryside, gathers people from the land of rest. But they heard the Lord's command to possess the promised land, and by faith they left the wilderness. Let the walk of faith begin. Trust the Lord and step right in. Do not doubt or dismay, do not fear or delay. Let the walk of faith begin. There's a river deep and wide,
the Savior's light. It's a river of God's love and grace. If you take that first step in, God will cleanse you from your sin, and the crimson stain He will erase. Let the walk of faith begin. Trust the Lord and step right in. Do not doubt or dismay, do not fear or delay. Let the walk of faith begin. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Let the walk of faith begin. Trust the Lord and step right in. Do not doubt or dismay, do not fear or delay. Let the walk of faith begin. Let the walk of faith begin. Trust the Lord and step right in. Do not doubt or dismay, do not fear or delay. Let the walk of faith begin. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku,
rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaanmu, sampai bumi penuh kemuliaanmu, sampai bumi penuh kemuliaanmu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online GKMI Anugerah di minggu yang pertama di bulan Maret ini. Saudara, ini adalah ibadah yang spesial karena di minggu ini kita akan mensyukuri 34 tahun penyertaan Tuhan bagi GKMI Anugerah. Tanpa terasa, dari komunitas yang kecil sekarang sudah bertumbuh menjadi gereja yang memuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita terus berdoa supaya kami Anugerah terus menjadi gereja yang dapat memuliakan Tuhan, tetapi juga menjangkau jiwa-jiwa dan nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang saudara dan saya lakukan. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami, maupun di dalam kehidupan gereja kami. Tanpa terasa 34 tahun GKMI Anugerah tidak hanya boleh ada, tetapi juga boleh berkembang dan menjadi gereja yang memuliakan Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu, karena tanpa pertolongan dan anugerah-Mu, kami tidak mungkin ada hingga saat ini. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan yang selalu kami alami di dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kami rindu Tuhan, tidak hanya kami menjadi orang-orang yang diberkati, tetapi kami juga rindu menjadi orang yang membagikan berkat dan anugerah Tuhan yang sudah kami terima dan kami alami. Pakai hamba yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas, dan biarlah setiap kami tidak hanya berhenti sebagai pendengar-pendengar firman, tetapi kami mau menjadi pelaku kebenaran. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah memberi hati tulus berbagi. Kita akan buka satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Saya mengajak kita membaca bersama-sama hanya 4 ayat. Saya membaca dari gereja ini dan Bapak Ibu membaca dari rumah masing-masing. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu dan saudara sekalian, mungkin banyak di antara kita yang sudah tidak asing dengan sebuah gereja yang sangat besar yang ada di Korea Selatan, yang namanya Gereja Yoido Full Gospel. Saudara, gereja ini bisa menampung 12.000 jemaat dalam satu kali kebaktian. Saudara bisa bayangkan betapa besarnya gereja ini. Dan gereja ini dahulu dilayani oleh pendeta almarhum David Yonggi-cho. Nah, sebelum gereja ini menjadi gereja yang sebesar ini, saudara, tentu mereka tadinya adalah sebuah komunitas yang kecil, dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa sehingga akhirnya mereka menjadi gereja yang semakin besar. Nah, ketika dirasa gedung yang dipakai pada waktu itu sudah tidak lagi cukup untuk menampung jemaat yang ada, saudara, akhirnya mereka memutuskan untuk
membangun gedung yang jauh lebih besar. Dan untuk itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu mereka mulai mengumpulkan dana dan jemaat diminta untuk memberikan persembahan. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada banyak jemaat memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Tetapi satu kali ada seorang nenek yang dari pakaiannya terlihat sangat sederhana. Dan nenek itu memberikan kepada pendeta Yonggi Cho sebuah bungkusan. Dan ketika bungkusan kain itu dibuka, ternyata isinya adalah satu buah mangkuk tua dan sepasang sumpit. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang Korea punya kebiasaan bahwa mereka hanya memberikan atau mempersembahkan sesuatu yang terbaik yang mereka miliki. Jadi bisa dipastikan bahwa mangkuk dan sumpit itu adalah benda yang paling berharga yang dimiliki oleh nenek itu. Sehingga ia mempersembahkan itu kepada Tuhan. Nah melihat persembahan itu, saudara, pendeta Yonggi Cho merasa tidak enak hati. Jadi akhirnya dia berkata kepada nenek itu, "Nek, tidak usah engkau persembahkan ini kepada gereja. Pakai saja untuk engkau makan. Nanti engkau kesulitan kalau engkau tidak punya mangkuk dan sumpit ini." Tetapi si nenek itu terus-menerus memaksa untuk mempersembahkan mangkuk dan sumpit itu kepada gereja. Dan akhirnya si nenek itu berkata kepada pendeta Yonggi Cho, "Pak Pendeta, saya tidak memberikan mangkuk ini kepada Pak Pendeta, tetapi saya persembahkan mangkuk ini kepada Tuhan. Saya mempersembahkannya kepada Tuhan." Setelah mendengar perkataan nenek itu, hati pendeta Yonggi Cho begitu tertemplak. Ia lalu bersujud dan dia minta ampun kepada Tuhan karena dia sudah meremehkan pemberian dari nenek yang sederhana itu. Dan akhirnya setelah berunding dengan pengurus gereja, akhirnya mangkuk dan sumpit tua itu dilelang, saudara. Dan siapa menyangka, akhirnya mangkuk tua dan sumpit itu laku dilelang dan menghasilkan dana 50.000 US dollar yang semuanya dipakai untuk pembangunan gereja itu. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, melalui kisah ini sesungguhnya saudara dan saya diingatkan, apa sih motivasi kita ketika kita memberikan persembahan? Apakah kita memberikan untuk manusia supaya orang memuji kita? Ataukah sesungguhnya kita sedang memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Apa yang nenek sederhana ini katakan sungguh-sungguh menemplak. Aku tidak memberikan ini buat Pak Pendeta, tetapi aku mempersembahkan ini untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada beberapa hal yang harus kita cermati. Bahwa ada motivasi-motivasi yang salah ketika kita memberikan persembahan. Yang pertama saudara, banyak orang memberikan persembahan itu hanya karena sebuah rutinitas. Apalagi kita, saudara dan saya yang dari kecil sudah Kristen. Seringkali ketika kita mau berangkat ke sekolah minggu, orang tua kita memberikan sejumlah uang dan berkata, "Nak, ini untuk persembahan ya, nanti masukkan di kotak persembahan." Dan kita melakukan itu, saudara. Dan kita lakukan itu bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, sampai kita dewasa, sampai kita bekerja. Sehingga kita anggap bahwa memberi persembahan hanya sebuah rutinitas. Bahkan mungkin tidak jarang kita ngomel, kasih persembahan lagi, kasih persembahan lagi. Mengapa demikian? Karena kita menganggap bahwa memberi persembahan itu hanya sekedar rutinitas. Ketika kita ke gereja, masa nggak kasih persembahan? Kan nggak enak sama yang lain. Saudara, tetapi sadarkah kita bahwa itu adalah motivasi yang salah dalam memberi persembahan? Atau mungkin motivasi yang kedua, kita memberi persembahan untuk memancing berkat yang lebih besar lagi. Mungkin kita memberi 100.000 supaya Tuhan memberkati kita 1 juta. Mungkin kita memberi 1 juta untuk Tuhan memberkati kita 10 juta dan sebagainya. Saudara, sadarkah kita bahwa motivasi semacam itu pun adalah motivasi yang salah dalam memberi persembahan. Saudara, ini ada 2 contoh kecil dari sekian banyak motivasi yang salah di dalam memberi persembahan. Lalu sesungguhnya apa motivasi yang benar di dalam memberi persembahan? Saudara, yang pertama, kita harus melihat bahwa semua berkat itu asalnya
dari Tuhan. Saudara, di masa pandemi ini kita semakin disadarkan bahwa manusia itu begitu terbatas, manusia itu begitu lemah. Mungkin hari ini kita kuat, tetapi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita, kita bisa menjadi orang yang lemah dan tidak berdaya. Saudara, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita bisa melakukan sesuatu, kalau kita bisa menghasilkan sesuatu, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Karena itu ketika kita memberikan persembahan, sesungguhnya yang mendasari kita adalah karena kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan. Saudara, yang kedua, memberi persembahan itu tidak bisa dipisahkan dari ajaran Alkitab atau firman Tuhan. Baik itu dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, bangsa Israel dididik Tuhan untuk memberi banyak korban persembahan. Saudara bisa lihat di dalam Imamat pasal 1 sampai 7, saudara bisa melihat bahwa ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapusan dosa, korban penebusan salah, dan masih banyak korban-korban yang lain yang semua diatur sedemikian rupa bagaimana harus mempersembahkannya. Konsep ini tentu berbeda dengan persembahan bagi saudara dan saya dan kita yang hidup di dalam perjanjian baru. Karena semua itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itu persembahan bagi kita bukanlah upaya untuk meraih sesuatu atau mendapat sesuatu. Tetapi persembahan adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita kembali kepada teks kita yang tadi kita baca. Saudara, teks ini dimulai dengan sebuah kalimat yang sangat menarik, saudara. Dikatakan demikian, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, teks ini dimulai dengan sebuah konfirmasi bagaimana sesungguhnya bahwa Tuhan itu memperhatikan orang yang memberi persembahan. Saudara, selama ini kita berpikir bahwa persembahan kita berikan seadanya atau rutinitas saja. Toh ini juga dipakai oleh manusia, dipakai oleh gereja. Tetapi kita lupa, saudara, bahwa persembahan sesungguhnya adalah relasi kita dengan Allah. Dan di dalam bagian ini firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan Yesus memperhatikan orang yang memberikan persembahan. Apakah itu berarti Allah kekurangan sesuatu sehingga membutuhkan persembahan dari saudara dan saya? Tentu jawabannya adalah tidak, saudara. Karena di banyak bagian Alkitab dikatakan bahwa Allah adalah pemilik langit dan bumi. Emas dan perak aku punya, aku tidak membutuhkan sesuatu dari manusia. Tetapi apa yang Tuhan inginkan ketika kita memberikan persembahan? Saudara, Ulangan 16 ayat 10. Saya mau baca buat saudara. Dikatakan demikian. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, ternyata di dalam konsep perjanjian lama pun Allah sudah memberikan sebuah pemahaman bahwa engkau harus mempersembahkan sesuatu secara sukarela. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Artinya sekali lagi, saudara, ini pemberikan persembahan itu bukan Tuhan memaksa kita karena ia kekurangan sesuatu. Tetapi Tuhan ingin mengajar saudara dan saya untuk mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Karena itu yang seringkali kita lupakan. Kita gampang mengingat segala penderitaan kita, segala kesulitan kita, segala tantangan yang sedang kita hadapi. Tetapi seringkali kita lupa ketika Tuhan memberkati kita,
ketika Tuhan melimpahkan berkatnya kepada kita, kita seringkali lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, karena itu Tuhan Yesus mengajar kita pada pagi hari ini untuk belajar dari seorang janda yang miskin. Di dalam tradisi Yahudi, saudara, pada zaman itu kalau dikatakan janda dan miskin, itu artinya benar-benar dia dalam kondisi sangat-sangat kekurangan. Mengapa demikian? Karena pada waktu itu tidak seperti sekarang, saudara. Banyak wanita bekerja dan menghasilkan uang yang banyak dan memiliki karir yang bagus. Tetapi pada waktu itu, semua pekerjaan yang baik itu dilakukan oleh laki-laki. Dan wanita biasanya hanya bekerja sambilan atau bekerja untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi dapat dipastikan bahwa janda ini adalah orang yang benar-benar miskin. Tetapi dikatakan apa, saudara? Meskipun di dalam kemiskinnya, ia tetap datang ke bait Allah dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Saudara, apakah ini berarti Tuhan ingin memperbandingkan antara orang kaya yang memberi dengan jumlah yang besar dan janda miskin yang memberi dengan jumlah yang sangat kecil? Tentu tidak, saudara. Tuhan tidak sedang memperbandingkan 2 hal ini atau 2 keadaan ini. Karena di awal kita sudah katakan bahwa semua berkat itu daripada Tuhan. Tetapi janda miskin ini mengajar kita dengan baik tentang 2 hal. Yang pertama, saudara, dia memberi dengan hati. Dikatakan demikian, tetapi janda ini memberi dari apa? Kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, seringkali tanpa sadar, ketika kita dalam kondisi berat, ketika kita dalam kondisi kekurangan, kita berpikir bahwa memberi itu bukan bagian kita. Memberi itu adalah bagian si A atau si B yang uangnya banyak. Saya dalam masa sulit, Pak. Saya dalam kesulitan, saya dalam kesukaran. Untuk hidup sehari-hari saja pas-pasan, Pak. Bagaimana mungkin saya bisa memberi buat Tuhan? Tapi saudara, pada pagi hari ini kita diajar bahwa janda miskin ini memberikan sebuah teladan yang luar biasa. Dia tidak punya banyak, saudara. Yang dia punya hanya 2 peser atau 1 duit. Kalau kita kurs dengan mata uang sekarang, itu tidak lebih daripada uang recehan, saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata, dia memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya dan seluruh nafkahnya. Saudara, ini bukan berbicara tentang kuantitas, berapa jumlah yang engkau beri, tetapi ini berbicara tentang kualitas. Ketika engkau memberi dengan hati, maka engkau akan memberi sesuatu yang berkualitas kepada Tuhan. Nah, saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya teringat akan satu peristiwa yang pernah saya alami kira-kira 25 tahun yang lalu, saudara. Pada waktu itu saya masih kuliah. Karena orang tua saya sederhana, jadi uang saku saya tidak banyak. Tetapi satu kali sinode kami, di mana saya berjemaat waktu itu, mengadakan KKR, saudara. Dan salah satu acara KKR itu adalah pengumpulan dana untuk membangun sekolah Alkitab dari sinode tersebut. Sehingga kami sudah dihimbau bahwa semua yang hadir diminta untuk mempersiapkan sejumlah dana yang akan kita persembahkan kepada Tuhan untuk pembangunan sekolah Alkitab tersebut. Dan saya memutuskan untuk hadir. Jadi saya ambil tabungan saya beberapa ratus ribu, tidak banyak, saudara. Dan saya masukkan amplop dan saya siapkan dan saya hadir di dalam KKR malam hari itu, saudara. KKR berjalan dengan baik, puji-pujian dinaikkan, firman Tuhan diberitakan, semua kami dibangun, iman kami dibangun, saudara, dan kami menikmati hadirat Tuhan di dalam KKR tersebut. Dan tiba saatnya kami harus memberikan persembahan kami. Sang pendeta mendoakan kami supaya kami berdoa seberapa besar yang kami harus berikan. Dan saya keluarkan amplop saya itu, saudara, dan saya doakan kembali. Saudara, pemberian persembahan itu dimulai dari orang yang duduk paling depan,
lalu ke belakang dan ke belakang karena saya duduk di tengah dan yang hadir banyak saudara, maka saya harus menunggu untuk memberikan persembahan. Dan ketika saya berdoa malam hari itu, saya sungguh-sungguh digerakkan, bukan hanya mempersembahkan apa yang sudah saya masukkan di amplop tersebut, tetapi saya juga digerakkan Tuhan untuk mempersembahkan uang yang ada di dompet saya. Saudara, saya ingat dengan jelas bahwa saya tidak punya banyak uang. Saya hanya punya uang 20.000 sekian, saudara. Tetapi malam hari itu saya sungguh-sungguh digerakkan untuk memberikan amplop yang berisi beberapa ratus ribu yang sudah saya persembahkan, yang sudah saya persiapkan. Dan uang 20.000 yang ada di dompet saya. Saya mau jujur dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Lebih sulit bagi saya untuk mempersembahkan uang 20.000 yang ada di dompet saya daripada beberapa ratus ribu yang ada di amplop yang sudah saya persiapkan. Mengapa demikian, saudara? Karena amplop ini sudah saya persiapkan, saya sudah gumulkan, saya sudah doakan, dan saya sudah siap memberikan amplop ini. Tetapi saya sungguh-sungguh tidak siap memberikan uang 20.000 yang ada di kantong saya. Tetapi gerakan itu demikian luar biasa, sehingga pada akhirnya saya harus memutuskan, saya mau taat atau saya mau tidak taat. Tentu saya bisa beralasan, loh kan saya sudah mempersembahkan lebih besar Tuhan. Tapi pada waktu itu saya percaya ini bukan soal jumlah berapa banyak yang saya bisa persembahkan. Karena toh nilainya hanya 20.000. Tetapi pada malam itu Tuhan sedang menguji hati saya. Apakah sungguh-sungguh saya mau mempersembahkan semuanya bagi Tuhan. Dan akhirnya dengan tangan gemetar, saudara, saya ambil uang 20.000 saya dan bersama dengan amplop yang berisi beberapa ratus ribu itu, saya persembahkan malam hari itu. Dan itu sungguh-sungguh pengalaman rohani yang tidak terlupakan. Bagaimana tidak mudahnya memberi di dalam kekurangan. Sekali lagi ini bukan soal jumlah, saudara. Apa yang bisa diberikan atau apa yang bisa dibeli dengan uang 20.000. Tetapi bagi saya malam hari itu seperti memberikan segala-galanya. Dan ini menjadi pengalaman rohani yang tidak terlupakan. Dan saya bersyukur malam hari itu saya bisa mentaati apa yang Tuhan mau. Bukan karena kekuatan saya, tetapi karena saya tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang teramat baik dalam kehidupan saya. Saudara, itu yang pertama. Bagaimana janda miskin ini mengajak kita untuk memberi dengan hati. Lalu yang kedua, saudara, janda miskin yang kita baca pada pagi hari ini juga mengajar kita bagaimana memberi dengan tulus untuk berbagi kepada sesama. Saudara, kalau kita lihat dalam konteks ini bukan persembahan korban bakaran atau korban sembelihan atau korban penghapusan dosa, saudara. Apa yang diberikan oleh janda miskin ini sesungguhnya adalah korban sukarela. Yang tadi sudah saya baca di dalam kitab Ulangan. Korban yang kita berikan menurut seberapa besar rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi mestinya janda miskin ini tidak harus memberikan persembahan ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Kerelaannya untuk berbagi. Ketika dia memberi dengan hati, ternyata itu yang Tuhan perhatikan. Ini bukan sekedar berbicara kuantitas, berapa banyak yang dia persembahkan, karena secara manusia artinya sangat-sangat kecil. Tetapi di mata Tuhan, persembahan yang diberikan dengan hati dan ketulusan untuk berbagi ini, di mata Tuhan itu adalah pemberian yang lebih banyak daripada pemberian yang lain.
Ini artinya Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita memberi bagi Tuhan, ini bukan soal berbicara tentang kuantitas, berapa banyak yang engkau beri. Tetapi sesungguhnya berbicara tentang kualitas. Apakah engkau memberi dengan penuh ucapan syukur, dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu. Itu yang Tuhan perhatikan. Pak, kalau begitu kita kasih persembahan kecil saja. Toh Tuhan tidak melihat jumlah, dia melihat hati. Itu betul saudara. Kalau yang kecil itu adalah semua yang engkau dan saya miliki. Tapi masalahnya adalah, apakah engkau mau hanya memiliki yang sedikit itu, sehingga engkau bisa mempersembahkan dalam jumlah yang sangat sedikit? Tentu tidak, saudara. Kita tentu harus mengukur seberapa besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya persembahan sebesar apapun juga tidak akan mungkin bisa untuk menandingi seberapa besar kasih yang Tuhan sudah curahkan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita kembali di dalam tema kita, yaitu bertumbuh dalam kemurahan hati. Saudara, ketika menggumuli tema untuk tahun 2022 ini, sesungguhnya hati saya pun merasa tidak enak, saudara. Karena saya tahu bahwa situasi saat ini adalah situasi yang sulit. Banyak PHK di mana-mana, banyak jemaat yang mengalami penurunan omset, dan banyak pergumulan-pergumulan yang dialami di masa pandemi seperti saat ini. Tapi mengapa Tuhan memunculkan sebuah tema? Justru kita diminta untuk hidup di dalam kemurahan hati. Kita diminta untuk bertumbuh di dalam kemurahan hati. Bukankah lebih baik untuk menjadi orang yang menerima berkat-berkat Tuhan, tetapi tidak mudah untuk menjadi orang yang menyalurkan berkat-berkat Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, saudara, ketika saya mengkoordinir pemberian anugerah berbagi kasih, Tuhan membukakan banyak hal yang luar biasa. Ada banyak orang yang menghubungi saya untuk ikut ambil bagian di dalam pemberian anugerah berbagi kasih. Justru mereka yang saat ini sedang bergumul dengan masalah yang berat. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit yang serius. Bahkan ada yang kehilangan, belum lama ini kehilangan orang yang sangat dicintai, yang menjadi kepala keluarga yang selama ini mencari nafkah bagi kebutuhan keluarga. Tetapi justru mereka yang menghubungi saya dan berkata, Pak, saya mau ambil bagian di dalam anugerah berbagi kasih. Ternyata ini membuktikan, saudara, bahwa apapun keadaan kita, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mencukupi kebutuhan kita dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Dan itu semakin memantapkan hati saya, bahwa tema bertumbuh dalam kemurahan hati ini bukan sebuah tema yang memberatkan saudara dan saya, tetapi justru sebuah tema yang membuat kita bisa next level, kita bisa naik tingkat lagi untuk semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Kita semakin diajak untuk menyadari bahwa semua yang kita punya itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kita. Dan karena itu kita memberi dengan ucapan syukur. Ucapan syukur adalah dasar untuk kita bisa memberi. Karena dari ucapan syukur itu menghasilkan iman. Iman seperti apa? Iman yang yakin bahwa dalam situasi apapun juga Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan iman itu harus diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan nyata. Karena iman yang tidak diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan nyata adalah iman yang mati, kata Yakobus. Dan iman itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan
kasih. Dan melalui tindakan kasih itulah nama Tuhan dipermuliakan dan kita menjadi berkat bagi sesama. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, di tahun 2022 ini ketika kita mencoba menghidupi tema bertumbuh dalam kemurahan hati ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk menggumuli sebuah tindakan kasih yang nyata. Bukan untuk membesarkan gereja kita dan membangun gereja ini lebih besar lagi. Tidak, saudara. Tetapi membangun jiwa-jiwa yang ada. Membangun jemaat Tuhan untuk lebih peduli lagi kepada sesama dan lebih peduli kepada pekerjaan Tuhan. Kita akan bersama-sama menggumuli sebuah proyek, saudara. Kita akan mendukung PIPKA yang sedang membangun sebuah asrama di kota Lampung, saudara. Saudara, PIPKA punya satu tempat yang cukup representatif di Lampung, saudara. Tanahnya cukup luas. Tadinya awalnya mau dibuat gereja, saudara. Tetapi ternyata masyarakat sekitar tidak setuju. Akhirnya didemo, bahkan sempat dibakar dan sebagainya, saudara. Tetapi akhirnya pengurus bersepakat untuk menjadikan tempat ini sebagai center atau kegerakan rohani bagi kota Lampung dan sekitarnya. Saudara tahu bahwa PIPKA punya banyak cabang-cabang di Lampung. Dan kita mau mulai itu dengan sebuah asrama yang ada di Lampung untuk menampung anak-anak muda yang dari desa-desa sehingga bisa sekolah di kota dengan baik, saudara. Hal itu sudah dilakukan PIPKA di Putu Sipo dan berhasil luar biasa. Dan sekarang program ini akan diadopsi untuk dilakukan juga di Lampung, saudara. Dan tidak hanya itu, saudara. Tempat itu juga akan dipakai tidak hanya untuk asrama, tetapi juga untuk PAUD, tetapi juga untuk kantor perwakilan PIPKA, dan juga untuk ruang pelatihan kerja. Jadi tempat ini bisa digunakan dari jemaat yang paling kecil sampai yang paling dewasa, saudara. Dan GKKMI wilayah 6, Lampung dan sekitarnya, sudah sepakat untuk bahwa nanti kalau tempat ini jadi, kita yang akan mengelola bersama-sama PIPKA tempat itu. Dan kiranya tempat ini bisa dijadikan menjadi tempat pertumbuhan bagi jiwa-jiwa dan penyebaran Injil yang dilakukan oleh PIPKA di wilayah Lampung. Dan untuk renovasi tempat itu sudah dilakukan oleh PIPKA dan sudah ada dana 60 juta dan sudah dilakukan, saudara. Tetapi masih kurang 300 juta lagi. Dan karena itu kita mau ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di asrama PIPKA Lampung ini, saudara. Hingga akhir tahun 2022, program ini akan terus berjalan. Dan kita akan berusaha mengumpulkan dana 300 juta. Sekali lagi, saudara, tidak ada paksaan bagi saudara untuk memberi. Karena ini ada persembahan sukarela yang lahir dari ucapan syukur saudara atas berkat-berkat yang Tuhan berikan buat saudara dan buat saya. Saudara bisa masukkan itu atau transfer itu dalam rekening diakonia gereja atau yang sering kali kita sebut rekening diakonia 305. Tapi saudara berikan kode APL Asrama PIPKA Lampung atau saudara berikan kode angka 22 di akhir persembahan saudara. Kalau saudara berikan 1 juta, saudara berikan 1 juta 22 rupiah supaya tidak tercampur dengan persembahan-persembahan diakonia gereja yang lain. Saudara, sekali lagi, GKM Anugerah memilih untuk tidak mengumpulkan bagi dirinya sendiri. Tetapi justru di masa-masa sukar ini, kita memilih untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ini mungkin bukan pilihan yang mudah, tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini. Seorang janda miskin yang kekurangan, tetapi tetap memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang luar biasa lagi adalah Tuhan Yesus memperhatikan
bahkan memuji pemberian janda miskin itu. Kiranya itu yang menjadi iman kita, bahwa kita tidak pernah sia-sia ketika kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi melalui pemberian kita, melalui persembahan kita, yang kita persembahkan dengan hati dan dengan ketulusan untuk berbagi itu, maka nama Tuhan dipermuliakan dan orang diberkati, dan banyak orang diberkati melalui persembahan saudara dan saya. Mari kita berdoa, sekaligus kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum perjamuan kudus, nanti setelah kita berdoa, ada pujian yang akan dinaikkan, yang kita bisa resapi nilai-nilainya, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan bagi saudara dan saya, bagi kita, anak-anaknya yang berjalan sesuai dengan isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan bagi kami anugerah. 34 tahun sudah kami berjalan melewati segala suka dan duka. Tetapi kami bersyukur kami tidak melewatinya seorang diri, tetapi kami berjalan dalam gandeng tangan dan gendongan Tuhan. Karena itu kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memilih untuk tidak mengumpulkan bagi diri kami sendiri, tetapi kami memilih untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, kami kembali diingatkan bahwa tidak ada yang bisa kami lakukan yang sebanding dengan segala berkat dan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Engkau memberikan nyawamu bagi kami, sehingga kami harusnya mati ini menjadi hidup oleh karena pengorbananmu. Itu adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu
namun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Oh, oh. Yesus Tuhan, oh melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani dan mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita mengarahkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dengarlah firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita memakan roti ini dan mengingat pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Tubuhnya dipecah-pecahkan buat saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini sambil mengingat pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Darahnya dicurahkan buat saudara dan saya untuk menebus kita daripada segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, di mana pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama duduk sehidangan dengan Tuhan. Boleh makan roti perjamuan kudus dan minum anggur perjamuan kudus, yang mengingatkan kami akan segala pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Tubuhmu dipecah-pecahkan buat kami dan darahmu dicurahkan buat kami, supaya kami yang harusnya binasa ini menjadi hidup oleh karena kematian-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kasih karya-Mu, dan kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, sedang bergumul dengan virus COVID yang mungkin masih ada dalam tubuhnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya tubuh dan darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami mengusir setiap sakit penyakit dan roh jahat yang mencoba menghancurkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kami. Kami juga percaya ya Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ketika Engkau di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau, maka berkat-berkat-Mu dicurahkan kepada setiap kami. Segala yang berbeban berat, yang bermasalah finansial, bermasalah ekonomi, bermasalah relasi satu dengan yang lain, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
kiranya Tuhan sendiri yang menyelesaikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersyukur oleh karena tubuh dan darah Kristus yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah kita, katakan bersama, amin. Darkest night in a valley low, I'm yours, I'm yours. In the blazing fire, in the stream below, I'm yours, I'm yours. You are the light of the world. You hold my life in your hand. Grace is alive in my life and is growing in me. Whoa, whoa, let better rise in my life. Lord, you have set me free. Whoa, I will never let you go. Darkest night in the valley low, I'm yours, I'm yours, I'm yours. The blazing fire, the stream below, I'm yours, I'm yours. 'Cause you are the light of the world. You hold my life in your hand. Grace is alive in my life and it's growing in me. Whoa, whoa, let better rise in my life. Lord, you have set me free. Whoa, I will never let you go. Let me know you more, Holy Spirit, come. Let me know you more, Holy Spirit, come. Let me know you more, Holy Spirit, come. Let me know you more. Grace is alive in my life and it's growing in me. Whoa, whoa, let better rise in my life. Lord, you have set me free. Whoa, I will never let you go. Grace is alive in my life and it's growing in me. Whoa, whoa, let better rise in my life. Lord, you have set me free. Whoa, I will never let you go. 34 tahun kita merasakan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. 34 tahun berjalan dalam anugerah-Nya, menghidupi dan membagikannya. 34 tahun terus mengasihi, memberi diri dan melayani dengan sepenuh hati. 34 tahun kita terus bersama belajar melakukan apa yang Yesus ajarkan. 34 tahun siap sedia mengikut Kristus setiap hari dalam kehidupan. 34 tahun kami anugerah hadir oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita syukuri, mari kita bagikan. Bertumbuh dalam kemurahan hati, Memberi hati, tulus berbagi. Happy birthday, happy birthday.
Dialah yang telah memulai pekerjaan yang baik di tengah-tengah jemaat. Dia juga yang akan menyelesaikan pekerjaannya sampai pada akhirnya, pada hari Yesus Kristus. Dialah yang telah mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan di dalam diri kita. Lord, I over my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I over my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I over you my life. Lord, I offer my life to you. Lord, I over my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I over my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hope, all of my plans, my heart and my hands lifted to you. Lord, I over my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I over my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I over you my life. bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak yang dapat kita pikirkan atau doakan. Bagi Dialah yang kuasanya nyata terus bekerja di tengah-tengah jemaat sejak dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bagi Dialah segala puji-pujian turun-temurun di tengah-tengah jemaat hari ini, esok, dan selama-lamanya. Lord, I over my life. Lord, I over my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I over my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I over you my life. Lord, I over you. Lord, I over you. Lord, I over you my Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam studimu, dan dalam apapun yang engkau lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau diberkati untuk menjadi berkat, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan di atas segalanya. Semua kita berkata, amin.
Shalom Bapak Ibu Jemaat GKMI Anugerah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, maka di tahun 2022 ini kita belum bisa mengadakan rapat jemaat secara langsung. Tetapi semua laporan majelis, baik untuk periode 2021 atau rencana kerja tahun 2022 akan dilaporkan melalui buku laporan kerja majelis yang linknya akan dibagikan kepada jemaat sekalian. Melalui buku ini kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti perkembangan pelayanan selama tahun 2021 maupun rencana pelayanan di tahun 2022 ini. Bapak Ibu juga bisa memberikan tanggapan atau masukan melalui link yang sudah disediakan. Demikian pengumuman kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Berikut adalah warta jemaat GKMI Anugerah 6 Maret 2022. Sehubungan dengan kembali tingginya penyebaran pandemi COVID-19 yang ditetapkan Jakarta menjadi PPKM level 3, maka Majelis Jemaat GKMI Anugerah memutuskan ibadah 1 dan ibadah 2 onsite ditiadakan sampai dengan akhir Maret 2022. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat sekalian tetap dapat mengikuti ibadah online via YouTube GKMI Anugerah setiap hari Minggu jam 8 pagi. Berikut, bagi jemaat yang ingin memberikan saran atau masukan untuk hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah, silakan menghubungi WA hotline yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Silakan Bapak Ibu menghubungi kami melalui hotline gereja. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti persekutuan doa via Zoom setiap hari Sabtu mulai jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Mari kita bersama-sama mengajak keluarga kita untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat. Untuk pokok doa yang pertama, kita mari bersama-sama berdoa bagi jemaat yang sedang sakit dan menjalani proses pengobatan untuk Bapak Sutikno, Ibu Dharma Putra, Ibu Inka, Ibu Inawati, Ibu Marta, Ibu Yangni. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan dan diberikan kekuatan untuk menjalani pengobatan. Pokok doa yang kedua, bersyukur untuk 34 tahun pemeliharaan Tuhan Yesus bagi GKMI Anugerah. Kiranya Tuhan Yesus terus memberikan pertumbuhan bagi gereja kita dan setiap kita ditumbuhkan oleh Tuhan. Untuk pokok doa yang ketiga, mari bersama-sama kita berdoa kiranya konflik yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus mereka berhenti untuk menggunakan kekerasan dan senjata untuk menyelesaikan persoalan. Pokok doa yang terakhir, mari kita berdoakan untuk persoalan ekonomi yang saat ini terjadi di tengah bangsa kita, khususnya kelangkaan kebutuhan hidup masyarakat seperti tahu tempe, daging, dan minyak goreng. Berdoalah agar pemerintah dimampukan mengambil kebijakan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. Untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ingin melayani dalam pelayanan diakonia, mari bersama-sama kami mengajak Bapak Ibu untuk silakan scan barcode di layar kaca Bapak Ibu untuk mempermudah saudara dan Bapak Ibu untuk mendukung pelayanan diakonia GKMI Anugerah. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Akhir kata, segenap hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.